Shalom, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia, sebuah channel untuk berbagi dan memberikan hal-hal yang mendukung, nolong, informasi ya. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap sehat, luar biasa, khususnya kelas 5 ya. Tetap semangat untuk persiapan besok ujian. Hari ini langsung aja kita ke materi apa saja persiapannya, yaitu pelajaran berubah menjadi baru, Roh Kudus, susah senang tetap melayani, hidup menurut kehendak Allah, manusia baru, harus menjadi berkat bagi sesama dan mencintai lingkungan. Di kelas 5 ini harapannya bisa menguasai materi ini dan tidak perlu belajar banyak sebenarnya, cuma dimengerti dan dipahami aja. Oke, langsung aja pada soal kelas 5. Oke, kita ke perjanjian lama tentang manusia, penciptaan ya. Manusia itu diciptakan Tuhan dan bagaimana prosesnya ya. Siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Apakah Allah dan manusia sama? Jika sama, apanya yang sama? Tubuhnya atau sifat-sifatnya? Ini yang perlu dimengerti ya, proses manusia diciptakan. Yang kedua adalah tentang manusia pertama ketika mau makan, ketika jatuh ke dalam dosa, bagaimana cerita, urutan ceritanya harus dimengerti ya. Ini pernah juga dipelajari ya. Manusia itu definisinya apa sih? Manusia, manu dan sia. Manusia itu yang diciptakan oleh Tuhan sempurna banget, tetapi manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, hakikat manusia itu apa? Manusia itu hakikatnya apa saja? Dan juga bagaimana kita bersikap untuk sebagai manusia yang penuh kekurangan, kelemahan, keterbatasan, apa saja yang kita lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk, membedakan hal sesuatu yang untung dan rugi. Ya, dicurangi atau tidak dicurangi, kita tahu itu melalui apa, perasaan, atau kita bisa mengetahui itu melalui akal budi atau kepintaran kita. Itu pilihannya. Oke, ayat favorit kita di kelas 5 ini adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Apakah isinya ayat ini? Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, kita masuk ke pertobatan. Salah satu contoh pertobatan yaitu Rasul Paulus ya, Rasul Paulus. Bagaimana cerita Paulus? Bagaimana proses Paulus, dan dia juga berubah nama ketika perbuatannya berubah di hadapan Tuhan. Dan bagaimana proses ceritanya Rasul Paulus Saulus menjadi Paulus ya. Itu harus dipelajari malam ini. Oke. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan manusia melalui penyaliban, ada 7 kali dia berdoa saat penyaliban, proses penyaliban. Salah satu doa itu begini: ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
ada bahasa bahasa yang lain ya, bahasa Aram, bahasa Yunani, Aram di sana Tuhan pakai ya. Kalimatnya bagaimana ya? Nah, itu yang dipelajari. Oke. Sebenarnya manusia itu membutuhkan keselamatan ya, karena manusia itu terbatas dan manusia itu mempercayai ada kekuatan yang lain selain di luar dirinya. Makanya manusia membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan yang benar adalah ketika kita mengerti karya Tuhan Yesus. Nah, ada tokoh Alkitab di Perjanjian Lama di mana Tuhan menyelamatkan beberapa tokoh, yaitu Saudara Mesa Abednego. Siapakah itu? Teman-teman Daniel ya. Nah, ada nama panggilan mereka dan ada nama asli mereka, Daniel ini dan teman-temannya. Apa saja nama itu harus dipelajari. Oke, dan bagaimana, sikap apa yang kita pelajari dari Daniel dan teman-temannya. Oke, itu saja. Lalu tokoh Saulus menjadi Paulus, bagaimana ceritanya, itu yang harus dipelajari, dimengerti, dan sikap-sikap kita kepada orang lain dan membandingkan peran Tuhan Yesus dan kita bergantung kepada Tuhan atau kepada robot atau kepada gadget sekarang ini, perkembangan teknologi, atau kita tetap berserah dan mengandalkan Tuhan di zaman teknologi ini. Apakah kita bergantung kepada teknologi atau kepada Tuhan? Nah, bagaimana sikapnya untuk bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan di zaman sekarang. Lah, ada sebuah materi yaitu tentang Roh Kudus. Apa pekerjaan Roh Kudus, siapa Roh Kudus, dan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kelas-kelas 5 ini harus bisa menguasai dan memberikan tanggapannya ya. Harus belajar bernalar kritis ya. Siapakah Roh Kudus? Apa pekerjaan Roh Kudus? Roh Kudus itu kita rasakan saat apa? Lalu ketika Roh Kudus, kita merayakan di hari Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus. Lalu ada di sanalah terbentuk jemaat mula-mula, jemaat Kristen mula-mula. Bagaimana hidup mereka saat itu? Apa mereka berantem, mereka saling membenci, marah, atau apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun mengurapi mereka? Ya, cerita Onesimus dan Filemon dan Paulus di antara mereka. Bagaimana cerita Onesimus dan Filemon dari yang berantem menjadi baik. Bagaimana cerita mereka harus dipelajari ya. Nah, di uraian nanti ini yang paling penting, yaitu memberikan alasan. Alasannya jangan singkat ya. Harus memberikan alasan yang tepat. Misalnya, kenapa kamu makan? Karena saya lapar. Tapi tidak hanya lapar aja, karena waktunya, karena belum sarapan dari pagi, karena harus menjaga kesehatan supaya sehat. Jadi jawabannya tidak hanya lapar aja ya, harus dijelaskan. Contohnya seperti itu. Oke, tetap semangat. Oke, please.